Yoi, apa kabar Sobat Telur? Semoga Sobat Telur selalu diberi kesehatan dan rezeki yang banyak oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagi Sobat pecinta film horor, misteri, dan thriller, Mince ucapkan selamat datang di channel ini. Karena channel ini akan membagi pengalaman, alur cerita, dan review film-film bergenre horor, misteri, dan thriller yang baru selesai Mince tonton. Kali ini Mince baru selesai menonton sebuah film bergenre horor dan thriller berjudul The Medium, berasal dari negara tetangga kita Thailand, yang dirilis pada 14 Juli 2021 di Korea Selatan dan tayang di negara kita pada bulan Oktober 2021 ini. Diproduksi oleh GDH 559, Showbox Entertainment, dan Northern Cross dengan durasi film selama 2 jam lebih 10 menit. The Medium merupakan kolaborasi dua sutradara ternama, yaitu Na Hong Jin dari Korea Selatan yang kita kenal dengan karya-karya filmnya diantaranya The Wailing, The Chaser, dan The Yellow Sea, serta Banjong Pisantanakun dari Thailand yang kita kenal dengan karya film Shutter. Dibintangi diantaranya oleh Gulmong Kopek, Sawane Utoma, dan Sirane Yan Kitikan. Kolaborasi apik dua sutradara ternama ini telah menjadikan The Medium sebagai film dengan pendapatan terbanyak ke-6 di Korea Selatan sepanjang tahun 2021. Hal tersebut menempatkan The Medium masuk dalam box office dan menyabet banyak penghargaan. Lalu apa yang membuat The Medium menjadi sebegitu menarik? Dengan mengangkat tema found footage, film ini akan membuat sobat merasa ketakutan secara bertahap. The Medium bercerita tentang sekelompok tim dokumenter yang tertarik untuk mengangkat kisah kepercayaan warga desa Isan. Mereka memilih seorang dukun yang beraliran baik yang dititisi roh Dewa Bayan. Suatu waktu, keponakan sang dukun bertingkah aneh seperti dirasuki roh. Setelah ditelusuri, sang dukun meyakini bahwa keponakannya akan menjadi penerus bakat dukun generasi berikutnya. Lalu apakah dugaan sang dukun itu benar? Sobat Delur, saat perekaman proses mencari kebenaran yang terjadi itulah Sobat Delur akan disajikan teror kengerian dari film ini. Well sob, ini adalah alur cerita dan review dari film The Medium ini. Namun jika sob ingin lebih merasakan keseruan film The Medium ini, Mince sangat menyarankan agar Sobat Delur langsung menonton filmnya daripada hanya mengikuti alur ceritanya. Karena itu, ingat sob, video ini mengandung spoiler. Scenes dibuka dengan tampilan kameramen dokumenter yang sedang merekam keindahan sebuah desa di pedalaman Thailand bernama Desa Isan yang warganya masih menganut kepercayaan tentang hal-hal mistis. Adegan kemudian beralih menampilkan seorang dukun wanita bernama Nim yang terpilih oleh tim dokumenter untuk didokumentasikan kehidupan sehari-harinya berkaitan dengan kuatnya kebudayaan dan kepercayaan warga setempat terhadap Dewa Bayan yang dipercaya dan disembah warga setempat sebagai dewa kebaikan. Kepada kameramen yang sedang merekamnya, Nim bercerita bahwa keluarganya terpilih sebagai media yang dirasuki roh Dewa Bayan. Dimulai dari nenek Nim yang memang terlahir sebagai titisan roh Dewa Bayan, lalu menurun kepada tantenya dan selanjutnya menurun kepada saudara perempuannya bernama Noi. Namun saat itu Noi menolak menjadi penerus hingga akhirnya Nim terpilih menjadi penerus titisan roh Dewa Bayan berikutnya. Dewa Bayan dipercaya sebagai dewa kebaikan yang selalu membantu dan melindungi warga setempat. Karena itu, sebagai perantara atau media Dewa Bayan, Nim membantu warga setempat untuk memberikan perlindungan dan penyembuhan dalam hal-hal yang berbau mistis. Nim bercerita bahwa ia terdiri dari 3 bersaudara. Kakak tertuanya adalah seorang laki-laki bernama Manit dan seorang kakak perempuannya bernama Noi. Noi memiliki 2 orang anak. Anak laki-laki Noi bernama Mike tewas dalam sebuah kecelakaan motor dan suami Noi baru-baru ini juga telah wafat. Kini Noi hidup hanya berdua dengan seorang anak perempuannya bernama Ning. Hari itu Nim membawa tim dokumenter untuk menghadiri sebuah acara memperingati wafatnya suami Noi. Kakak Nim, Manit, bercerita kepada kameramen bahwa hubungan antara kedua adiknya, Nim dan Noi, agak kurang baik. Tetapi sampai saat ini Manit tidak mengetahui apa penyebab keduanya selalu tidak akur. Selesai acara, tampak keluarga dan para tamu sedang bersenda gurau. Tiba-tiba Ming berteriak-teriak marah pada seorang tamu lelaki di sana sambil menuduh bahwa lelaki itu telah memaki-makinya. Semua yang hadir heran dengan tuduhan Ming karena semua yang hadir tidak ada yang melihat lelaki itu memaki-maki Ming.
Nim yang melihat kejadian itu tertegun dan terus mengawasi gerak-gerik Ming. Tingkah laku Ming dirasa Nim semakin lama semakin aneh. Ming sempat kepergok oleh Nim dan kameramen yang terus merekam semua kegiatan Nim, tampak seperti sedang berbicara serius dengan seseorang di depan pintu samping rumah. Nim yang masih mencurigai gelagat Ming berusaha mencari tahu dengan menggeledah kamar Ming. Meski upaya Nim dihalangi oleh Noi, namun pencarian Nim tidak sia-sia. Nim menemukan sebuah benda yang dikenal dengan nama Wanpa Taba yang dipercaya sebagai penangkal roh jahat dan penolak bala. Kameramen tertarik dengan hal itu. Ia mencoba mewawancarai Ming dan mempertanyakan tentang adanya Wanpa Taba di kamar Ming. Tetapi Ming hanya mengatakan bahwa ia bukan lagi anak kecil dan ia saat ini sudah dewasa. Kameramen juga menanyakan pendapat Ming tentang tantenya Nim yang seorang dukun. Ming menjawab bahwa kepercayaan tentang dukun seperti itu hanyalah omong kosong belaka. Kameramen semakin tertarik dengan perubahan sikap Ming. Ia mewawancarai seorang teman Ming tentang apakah temannya melihat perubahan sikap yang aneh pada diri Ming. Teman Ming menjawab bahwa benar ia melihat ada perubahan sikap Ming yang menurutnya aneh. Ia pernah melihat Ming bermain dengan anak-anak, tetapi Ming bersikap kasar pada anak-anak itu seolah-olah Ming menikmati perbuatannya. Kameramen terus merekam mengikuti kegiatan Ming hari itu. Sepulangnya Ming dari bersenang-senang di sebuah klub, Ming yang bekerja di bagian personalia sebuah perusahaan tenaga kerja malah pulang ke kantornya dan tertidur di sana. Pagi harinya karyawan lainnya membangunkan Ming karena kantor sudah mulai memasuki jam kerja. Namun saat Ming terbangun, ia tertegun karena ia melihat kucuran darah di kakinya. Sejak itu kesehatan Ming tampak semakin terganggu. Ia terlihat lemah dan pucat. Kameramen melaporkan rekamannya kepada Nim tentang perubahan sikap Ming yang menjadi kekanak-kanakan. Ibu Ming, Noi, akhirnya berbicara kepada kakaknya Manit mengenai perubahan sikap Ming. Manit melihat perubahan sikap Ming tampak hampir sama dengan perubahan sikap Nim saat ia akan terpilih menjadi penerus titisan Dewa Bayan. Manit meminta agar Noi menerima saja jika memang Ming terpilih sebagai penerus. Namun Noi bersikeras menolaknya karena ia tidak ingin Ming anaknya menjadi seorang dukun. Terlebih lagi Ming pernah meminta kepadanya bahwa Ming tidak mau menjadi seorang dukun. Kameramen kembali mewawancarai Ming. Ming bercerita bahwa hampir setiap malam ia bermimpi yang sama di mana ia dikunjungi seorang pria tinggi besar dengan banyak tulisan mantra di dadanya. Pria itu memegang parang besar dengan kaki yang menjuntai dan menjilati parangnya. Di samping pria itu ada kepala seseorang yang terpenggal dan kepala itu tampak ingin berbicara pada Ming. Kameramen terus mengikuti Ming di kantornya dan terus merekam Ming yang makin pucat hingga akhirnya Ming muntah-muntah di kamar kecil. Kameramen membantu Ming dan memintanya untuk berobat. Perubahan sikapnya yang aneh dan menjadi liar akhir-akhir ini membuat Ming pada hari itu juga dipecat dari kantornya. Apa yang dirasakan Ming membuat Ming depresi. Ia akhirnya melukai dirinya sendiri. Noi pun frustasi melihat apa yang terjadi pada Ming. Noi merasa tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan Ming kecuali dengan menerima Ming sebagai penerus titisan Dewa Bayan. Karena apa yang dialami Ming saat ini sama seperti yang dulu dialami Nim saat terpilih menjadi penerus titisan Dewa Bayan. Noi akhirnya meminta pada Nim untuk melakukan ritual penyerahan pada Ming. Namun Nim berkata bahwa Ming tidak bisa melakukan ritual karena Ming bukan dirasuki Dewa Bayan. Nim makin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Ming. Nim dan Manit mulai melakukan pengecekan ke kamar Mike, saudara lelaki Ming yang katanya tewas karena kecelakaan motor. Akhirnya Nim mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya bahwa Mike tewas karena bunuh diri, bukan karena kecelakaan motor. Nim melakukan ritual di tempat Mike bunuh diri dan meminta agar Mike tidak membawa Ming pergi. Noi yang kecewa pada Nim akhirnya memutuskan memakai caranya sendiri. Ia mengajak Ming untuk berobat ke dukun lain. Manit segera memberitahu niat Noi itu pada Nim. Saat dukun sedang melakukan ritual pada Ming, tiba-tiba Nim muncul menggagalkannya karena menurut Ming, ritual itu justru akan menarik roh-roh lainnya untuk masuk ke tubuh Ming. Tiba-tiba Ming kerasukan dan menyerang seseorang, lalu ia pergi keluar dan menghilang. Nim, Manit, dan Noi berusaha mencari Ming kemana-mana dan dilakukan dengan berbagai cara. Nim pun melakukan upaya ritual terus-menerus untuk mengetahui keberadaan Ming, hingga Noi yang melakukan ritual permintaan maaf kepada Dewa Bayan atas perbuatan yang pernah menolak menjadi seorang penerus titisan Dewa Bayan. Tak terasa 1 bulan berlalu tanpa ditemukannya Ming, hingga pada saat Nim melakukan suatu ritual, ia mendapat petunjuk bahwa ternyata apa yang dialami Ming tidaklah ada hubungannya dengan arwah Mike. Nim bersama kameramen
kameramen yang terus merekamnya pergi ke sebuah hutan dan menemukan Ming dalam sebuah gedung terbengkalai dalam keadaan memprihatinkan, dehidrasi, dan kekurangan nutrisi. Melihat Ming yang sesampainya di rumah makin kerasukan menjadi-jadi, bahkan yang merasukinya pun berani menantang Nim. Akhirnya Nim membawa Ming pada seorang dukun yang juga temannya. Setelah memeriksa Ming, dukun itu berkata bahwa Ming telah kerasukan banyak roh yang tidak terhitung jumlahnya. Semua itu diawali dari leluhur suami Noi atau ayah Ming yang dulu melakukan pembantaian ratusan orang. Seorang yang sekarat mengutuk anak keturunan leluhur ayah Ming. Ditambah lagi, ayah Ming menikahi Noi, wanita yang pernah menolak kehadiran Dewa Bayan. Dan Ming adalah tumbal untuk menebus semua dosa itu. Nim dan dukun temannya akan menyatukan kekuatannya untuk melawan roh-roh jahat yang merasuki Ming. Keduanya akan mempersiapkan sebuah ritual pengusiran, dan ritual itu mungkin akan berjalan sangat sulit, namun keduanya akan berusaha sekuat tenaga. Noi yang sehari-harinya terus menemani Ming bercerita pada tim dokumenter bahwa tiap hari ia harus membereskan rumah yang berantakan karena perbuatan Ming. Tim dokumenter yang dari sejak awal film tidak pernah tampak dalam adegan akhirnya dimunculkan. Dua kameramen mulai memasang kamera di beberapa sudut rumah Noi untuk merekam kegiatan Ming pada malam hari. Malam pun datang dan kamera merekam kegiatan Ming yang aneh. Ia merangkak mengendap-endap keluar kamar dan melakukan kegiatan tak wajar, merangkak seperti binatang. Bahkan Ming pun tahu ada kamera yang merekamnya, ia pun merusaknya. Beruntung tim memasang kamera di beberapa tempat sehingga masih bisa merekam kegiatan Ming yang ternyata diam-diam sering menghampiri Noi seolah-olah ingin mencelakai Noi. Malam-malam berikutnya, Ming mulai melakukan hal-hal yang makin menakutkan. Ming diam-diam memasuki kamar Manit dan mengganggu istri Manit. Bahkan pernah terekam merebus guguk peliharanya dan melahapnya. Ming juga mengambil bayi Manit di kamarnya. Beruntung saat itu, Manit sedang memantau kamera bersama tim sehingga dapat langsung mencari Ming dan menemukan bayinya di semak belukar. Noi yang merasa heran dengan Nim yang dalam beberapa hari ini tidak muncul, mulai curiga. Ia segera ke rumah Nim untuk memberitahu perkembangan Min yang semakin parah dan makin mulai mencelakai orang di sekitarnya. Namun setibanya di rumah Nim, Noi melihat rumah Nim yang tertutup rapat, bahkan tidak menjawab telepon Noi. Dengan dibantu para tetangga, akhirnya mereka mendobrak masuk rumah Nim. Betapa terkejutnya Noi ketika menemukan rumah Nim yang berantakan dan penuh dengan makanan basi yang telah dipenuhi ulat. Noi mulai khawatir dan segera mendobrak kamar Nim. Ternyata sob, Nim telah tewas dari beberapa hari yang lalu. Meski Nim telah pergi, namun dukun teman Nim tidak menyerah. Ia segera mempersiapkan ritual pengusiran di gedung tempat ditemukannya Ming setelah menghilang sebulan lamanya. Saat ritual dilakukan, Ming dikunci di kamarnya dengan ditempeli berbagai mantra. Sementara yang akan menjadi media pengusiran adalah Noi dengan ditemani Manit. Istri Manit dan dua orang kameramen bertugas menjaga Ming di rumah dan tidak diperbolehkan membuka pintu kamar Ming sebelum ritual selesai dilakukan. Adegan beralih ke tempat ritual di mana sang dukun sedang merapal mantra-mantra terhadap Noi sebagai media pengusiran. Noi yang saat itu ditutupi mantra-mantra tiba-tiba memuntahkan darah ke dalam kendi yang memang sudah disediakan. Tak lama Noi pun tak sadarkan diri. Sang dukun melanjutkan ritual dengan rapal-rapal mantra pada kendi. Tak lama tiba-tiba sang dukun berhenti dan membawa kendi menuju pinggir gedung. Lalu listrik pun padam. Lampu slot kamera pun dinyalakan dan mereka melihat sang dukun sedang tertawa terbahak-bahak lalu terjatuh dari atas gedung dan akhirnya tewas. Ritual itu pun ternyata tidak berhasil. Di rumah Noi, Ming mulai berulah. Ia menirukan suara bayi anak Manit agar istri Manit yang sedang berada di luar mengira anaknya berada pada Ming sehingga mau membukakan pintu kamarnya. Tim dokumenter memperingatkan istri Manit bahwa itu hanya tipu daya Ming karena bayi ternyata masih berada di dalam boxnya. Namun istri Manit tetap histeris lalu membuka pintu kamar Ming dan meminta agar Ming menyerahkan bayinya. Namun tiba-tiba Ming menusuk istri Manit. Para kameramen pun berlarian berusaha menyelamatkan diri, namun pintu ternyata terkunci. Seorang kameramen berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Saat di luar terasa sunyi, ia mencoba untuk keluar dan ternyata ia melihat Ming yang sedang menyantap sang dede. Di tempat ritual, keadaan mulai tidak terkendali. Sebagian murid sang dukun mulai kerasukan dan mulai mencelakai tim dokumenter yang berada di luar gedung. Mereka sangat beringas dan menyantap jasad tim dokumenter yang tewas. Di dalam gedung, Noi yang sudah tersadar meminta kepada semua murid sang dukun untuk tetap melanjutkan ritual
ritual. Namun keadaan menjadi aneh saat Noi mulai tertawa dan murid sang dukun mulai kerasukan dan saling memangsa. Manit juga mulai kerasukan dan akhirnya melompat dari atas gedung. Tiba-tiba Ming muncul dan mencekik ibunya Noi. Seorang kameramen yang masih tersadar dan bersembunyi masih terus merekam semua kejadian itu. Ia merekam Ming yang hendak membakar ibunya. Sayang, Ming menyadari bahwa sang kameramen sedang merekamnya. Ia pun memangsa sang kameramen. Tak lama kamera yang masih menyala merekam kobaran api, yang artinya Ming telah membakar Noi. Akhirnya baik tim dokumenter maupun keluarga sang dukun dan murid-murid sang dukun yang terlibat dalam kerasukan Ming tewas seluruhnya. Adegan kemudian beralih di mana seorang kameramen sebelum kematian Nim mewawancarai Nim tentang kemungkinan keberhasilan ritual pengusiran yang akan dilakukan pada Ming. Dalam wawancara itu, Nim mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari pengusiran nanti karena ritual itu sepertinya tidak ada gunanya. Kameramen bertanya apa maksud Nim mengatakan bahwa ritual itu sepertinya tidak ada gunanya. Nim pun menangis dan mengatakan bahwa sejujurnya apakah benar Dewa Bayan memang merasuki dirinya, karena sejujurnya sekarang ia tidak tahu apa-apa. Lalu film pun di end. Well sob, saatnya Mince menyampaikan review Mince atas film The Medium ini. Bagi sobat pecinta film-film bertema horor, The Medium sangat wajib untuk sobat tonton. Apa yang dijanjikan bahwa film ini akan membawa penontonnya ketakutan secara bertahap adalah benar adanya. Di awal-awal film, penonton akan diajak untuk mengenal dengan baik para tokoh cerita dan latar belakang cerita dengan sangat jelas. Lalu, lambat laun diajak mulai bertanya-tanya penyebab dari perubahan sikap tokoh Ming yang disajikan secara lengkap, di mana selama 1 jam lebih penonton diajak untuk mengikuti keanehan-keanehan yang dilakukan Ming sebelum sampai pada 30 menit terakhir akan diajak mengikuti klimaks ceritanya. Mungkin penyajian yang lengkap dan jelas inilah yang akhirnya menjadi alasan utama film ini, di samping adanya alasan untuk membangun rasa ketakutan penonton secara bertahap. Hal menarik bagi Mince di film ini adalah tim dokumenter yang sejak awal film tidak dimunculkan dan baru ditampilkan menjelang akhir-akhir film. Ide ini sungguh menarik karena membuat klimaks cerita seolah-olah disajikan secara bertubi-tubi di saat menjelang akhir alur cerita. Selain itu, akting Gulmong Kopech, Sawani Utoma, dan Sirani Yan Kitikan di film ini juga cukup untuk diperhitungkan. Akting tokoh utama maupun tokoh pendukung semua tampak natural, sehingga penonton benar-benar dapat menikmati inti dari alur ceritanya tanpa terganggu dengan kekurangan akting para tokoh cerita. Jadi sob, kembali Mince ingatkan, jika kamu benar-benar ingin menikmati ketegangan sebagaimana yang dijanjikan dalam film ini, Mince sarankan agar sobat dulur langsung menonton filmnya. Overall sob, Mince akhirnya memberikan bintang 4 dari 5 untuk film The Medium ini. Terima kasih atas dukungan kamu terhadap Mince. Bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya agar Mince tetap semangat menyajikan film-film misteri, horor atau thriller untuk menemani waktu luang sobat semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sob. See you.